Kali ini saya mau bagikan tentang how to be exceptional. Exception itu dalam bahasa Inggris ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, pengecualian. Artinya nggak biasa-biasa, nggak sedang-sedang saja, tapi above average, lebih dari rata-rata, superior, luar biasa. Itu exceptional, dan doa saya, Tuhan bawa saudara jadi exceptional seperti Daniel. Kita baca Daniel 6 ayat yang keempat. Ditulis begini, maka Daniel ini melebihi, perhatikan kata itu, melebihi. Sekali lagi ya, saya ulangi ya, melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Jadi perbandingannya ini bukan dengan orang biasa-biasa loh. Daniel dibandingkan dengan pejabat tinggi, berarti top level. Dan bahkan wakil raja. Dan ditemukan Daniel melebihi mereka semua. Oh, saya berdoa kalau saudara seorang pejabat, mulai saat ini Tuhan angkat sudah melebihi pejabat tinggi yang lain. Kalau saudara seorang arsitek, doa saya Tuhan berikan Anda ketajaman sehingga Anda bisa melebihi arsitek-arsitek yang lain. Kalau saudara adalah seorang worship leader, doa saya Anda worship leader yang melebihi worship leader yang lain. Artinya exceptional. Kalau saudara seorang pengkhotbah, doa saya saudara pengkhotbah yang exceptional. Kalau Anda seorang KKS, doa saya saudara jadi KKS, ketua kelompok saya yang exceptional. Kalau saudara seorang pengusaha, doa saya Anda jadi businessman, pengusaha yang exceptional. Kalau Anda ibu rumah tangga, saya juga berdoa Anda jadi ibu rumah tangga yang exceptional. Jadi di bidang apapun saudara, jangan mau jadi biasa-biasa, berjuang jadi exceptional. Seperti Daniel, melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Saya lanjutkan ya. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi waktu raja melihat Daniel dibandingkan yang lain, ini exceptional. Maka raja mau mengangkat dia. Raja mau menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Melampaui pejabat tinggi, melampaui wakil raja, diangkat, dipromosikan di atas. Pertanyaannya, apakah Daniel tidak menerima anugerah Tuhan? Tentunya. Daniel menerima anugerah Tuhan. Tapi saya ingin yakinkan saudara, anugerah Tuhan tidak akan datang atas Daniel kalau Daniel tidak bertumbuh dan menjadi exceptional. Jadi Anda harus ngerti, yang namanya anugerah Tuhan itu juga diperhitungkan, dipertimbangkannya, diberikan kepada orang yang mau bertumbuh jadi exceptional. Promosi diberikan kepada orang-orang yang exceptional. Kalau yang Tuhan promosikan orang-orang yang nggak ngerti apa yang dia lakukan, yang kualitasnya rendah, orang-orang yang nggak becus di dalam pekerjaannya, orang-orang yang malas, yang lamban. Coba Anda bayangkan, kalau caranya Tuhan memberi anugerah dan mempromosikan dan mengangkat, itu orang-orang yang seperti itu. Anda bisa bayangkan, kalau itu di gereja, betapa kacaunya gereja itu. Kalau itu di perusahaan, betapa hancurnya perusahaan itu. Kalau itu di sebuah negara yang mimpin orang-orang yang nggak benar, wah, rusak semua satu negara. Jadi Anda harus ngerti, hukum yang dari Tuhan yang namanya promosi datang kepada mereka yang punya spiritnya pengecualian. Mereka yang bertumbuh jadi exceptional. Karena itu saya berdoa hari ini juga anugerah Tuhan datang dalam hidup saudara. Itu sebabnya kita harus belajar bertumbuh untuk menjadi exceptional. Sampai melebihi yang lainnya. Jangan puas jadi rata-rata, jangan puas, biasa-biasa saja. Oh, yang lainnya KKS gitu, saya juga gitu. Yang lain karyawan gitu, saya juga gitu. No. Yang lainnya silahkan gitu. Tapi kita harus exceptional, harus pengecualian, harus beda. Harus lebih seperti Daniel, melebihi pejabat tinggi, bahkan wakil raja. Dia ada di top klasmen, di puncak klasmen teratas.
Dia topmost top. Topnya di sini, tapi dia lebih lagi. Doa saya seperti itu juga. Tuhan bawa saudara menjadi exceptional. Pertanyaannya bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi exceptional? Dimulai dari yang pertama, belajar kembangkan kreativitasmu. Kreativitas itu sama-sama melakukan tugas yang sama, pekerjaan yang sama, tanggung jawab yang sama. Nggak kita ngelakuin sama terus dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. No. Tapi melakukan hal yang sama kita lakukan dengan cara yang lebih baik. Dengan pola pikir yang lebih maju. Ya, dengan teknologi yang paling modern, yang paling efektif, paling maksimal yang tersedia sekarang ini. Dengan sistem yang lebih efektif lagi, lebih efisien lagi. Nah, yang kayak gitu nggak ada habisnya. Kreativitas yang kayak gitu nggak ada habisnya. Kita bisa terus menggali, kita bisa terus untuk belajar, ya, sehingga akhirnya dari waktu ke waktu kreativitas muncul. Ngelakuinnya hal yang masih sama. Sama-sama jadi worship leader, sama-sama jadi pengusaha, sama-sama jadi ketua kelompok sel, jadi pelayan Tuhan. Tetapi dalam melakukan itu selalu ada improvement, ada peningkatan, ada pertumbuhan, ada kemajuan, dampaknya lebih besar, lebih luar biasa, lebih jadi berkat, lebih bisa dinikmati oleh banyak orang. Impact-nya lebih besar. Itu yang namanya kreativitas. Saya bacakan Amsal 25 ayatnya yang kedua. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi Tuhan itu menciptakan, tapi ada yang namanya secrets. Ada yang namanya rahasia. Dan yang rahasia ini akan ditemukan ketika kita menyelidiki. Ya, makanya kemuliaan Tuhan merahasiakan sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja, Anda yang mau diangkat seperti Daniel, melebihi pejabat tinggi, melebihi wakil raja, jadi raja-raja di bidang Anda masing-masing. Anda harus menyelidiki, Anda harus menggali, Anda harus mempelajari, karena glorinya di situ. Ya, kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ketika Anda menyelidiki, Anda meneliti teknologi yang baru, sistem yang baru, cara berpikir yang baru, semua yang baru, terus Anda teliti, nanti saudara akan semakin berkembang. Tiba-tiba pemikiran saudara semakin maju. Ya, tiba-tiba akan ada ideas, ada pemikiran, ide-ide yang baru, yang tadinya belum Anda pikirkan sebelumnya, Anda belum melihat angle itu sebelumnya, tiba-tiba muncul begitu saja. Dan begitu itu muncul, kreativitas muncul, tiba-tiba terobosan terjadi. Tiba-tiba kemenangan terjadi, tiba-tiba dampak saudara lebih besar, tiba-tiba terjadi peningkatan yang luar biasa. Yang seperti itu Tuhan akan promosikan saudara, Tuhan akan angkat saudara. Ya, itu sebabnya belajar kembangkan kreativitas. Caranya sederhana kok. Dimulai yang pertama Anda harus terhubung dengan Roh Kudus dulu. Karena Roh Kudus sumber kreativitas. Anda harus ngerti itu. Ya. Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirimkan rohmu, berarti Roh Kudus, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Jadi ketika roh Allah dikirimkan, maka manusia tercipta. Tercipta itu created. Created itu create. Create itu menciptakan. Itu dari kata, itu muncul jadi kata kreativitas. Ya. Dimulai dari apa? Terima impartasi roh Allah. Makanya saudara harus connect, membangun hubungan yang sangat erat dengan Roh Kudus. Terima kepenuhan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu yang akan mengobarkan dan akan memberikan, membuat kita jadi kreatif. Daniel kreatif karena dia penuh dengan Roh Kudus. Kalau saudara mau lebih kreatif, Anda harus mengalami kepenuhan Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Oke. Yang kedua, untuk kita bisa kreatif, kita harus punya waktu untuk berpikir. Oke, bukan cuma sibuk bekerja, tapi kita harus punya waktu secara berkala untuk berpikir. Namanya juga kreativitas, harus ada ruang waktu untuk kita itu berpikir, merenung. Sementara kita berpikir dan merenung, di situ Tuhan akan mengajari kita. Di situ Tuhan akan memberikan ide-ide buat kita. Mazmur 16 ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Lihat, Tuhan memberi nasihat, Tuhan memberi ide. Ya, dikasih kreativitas. Nasihat kepadaku, ya, pada waktu malam
hati nuraniku mengajari aku. Jadi kalau saudara hanya kerja, tapi nggak punya waktu belajar, nggak punya waktu berpikir, Anda nggak bisa kreatif. Ya, jadi sama seperti Anda sibuk bekerja, Anda harus punya waktu sibuk berpikir, sibuk belajar, mengakuisisi pengetahuan baru, informasi baru. Begitu Anda belajar, berpikir, tiba-tiba nanti Tuhan akan memberi nasihat. Tiba-tiba Tuhan akan mengasih ide-ide. Sehingga kita jadi kreatif. Jadi jangan hanya sibuk bekerja, punya waktu juga sibuk berpikir. Tapi juga sebaliknya, jangan hanya sibuk berpikir, belajar, tapi nggak kerja-kerja. Ya kerjanya harus, tapi belajarnya harus, berpikirnya juga harus. Ya, juga saudara harus memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ya, jadi jangan kalau saudara ngelihat sesuatu yang sudah biasa Anda lakukan, terus kemudian Anda biarkan begitu saja. Anda harus punya, belajar, menumbuhkan rasa ingin tahu yang besar. Isaac Newton menemukan ilmu hukum gravitasi karena punya rasa ingin tahu yang besar. Ya, semua orang lihat apel jatuh dari pohon, buah jatuh dari pohon. Tapi hanya Isaac Newton yang punya rasa ingin tahu dan dia berpikir, kenapa apel jatuhnya ke bawah, bukan ke atas? Coba Anda renungkan. Dari situ dia dapat menemukan hukum gravitasi. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada ingin tahu, nggak ada kreativitas. Penemuan ditemukan ketika ada ingin tahu, ketika ada pertanyaan. Ya, itu sebabnya mulai kembangkan rasa ingin tahu. Ya, maka sementara saudara berdoa sama Tuhan, merenung, bertanya, berdiskusi sama Tuhan, kreativitasmu akan distimulasi, kreativitasmu akan dikobarkan, dan saudara akan Tuhan bawa jadi pribadi yang eksepsional. Oke, nah itu yang pertama. How to be exceptional. Bagaimana untuk menjadi exceptional. Jadi pengecualian, lebih dari rata-rata. Sekarang yang kedua, kobarkan roh yang excellent. Excellent spirit. Kita ulangi lagi Daniel 6 ayat yang keempat yang kita baca tadi. Ditulis begini, Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis Daniel was preferred above. Jadi Daniel itu lebih disukai dibandingkan semua yang lain. Kenapa? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dalam Alkitab bahasa Indonesia kita ditulisnya roh yang luar biasa. Tapi dalam Alkitab bahasa Inggris ditulisnya because an excellent spirit was in him. Jadi Alkitab bahasa Inggris menulis karena ada roh excellent yang ada di dalam Daniel. Jadi roh excellent itu yang membuat Daniel melebihi pejabat tinggi, melebihi wakil raja yang lain. Kenapa? Ada excellent spirit. Ya, saya berdoa saat ini juga di dalam diri saudara, Tuhan impartasikan excellent spirit. Roh yang excellent, bukan roh yang biasa-biasa. Kalau roh yang biasa-biasa, nggak bisa untuk jadi luar biasa, nggak bisa jadi exceptional. Butuh excellent spirit. Ya, yang namanya excellent spirit itu kita punya standar yang lebih. Kita punya disiplin yang lebih. Kita harus punya kualitas yang lebih. Itu excellent. Kalau orang punya roh biasa, ya, ngelihat yang lain kualitasnya gitu, kita juga sama, kita sudah puas. Itu ordinary spirit, roh yang biasa. Makanya hasilnya biasa ya, nggak kemana-mana, karena rata-rata. Kalau orang lihat rekan kerjanya masuk jam 9, pulang jam 5, terus dia ngomong, oh ya saya juga masuk jam 9, pulang yang jam 5, ya ordinary spirit, roh yang biasa, ya tentunya ada hasilnya juga biasa. Ya, kalau yang lainnya disiplinnya segitu dan kita juga puas segitu, itu roh yang biasa. Tapi kalau saudara mau punya roh yang luar biasa, excellent spirit, seperti yang dimiliki oleh Daniel,
Saya ingin ajak saudara mulai saat ini menantang diri saudara. Kalau orang lain hasil pekerjaannya kualitasnya segitu, mereka sudah puas. Kita kalau sama seperti mereka, kita nggak terima. Kita harus jauh melebihi. Kita belum berhenti sebelum kualitas kita jauh melebihi. Oke, itu excellent spirit. Kalau orang lain standarnya gitu, oke, disiplinnya gitu, oke. Kita yang orang lain oke, kita belum tentu oke. Kita harus punya disiplin yang lebih, kerja keras yang lebih, standar yang lebih, excellent spirit, roh yang luar biasa. Itu yang akan membawa kita mengalami pertumbuhan dan lompatan yang luar biasa, jadi exceptional. Jadi pengecualian, gak biasa-biasa, gak sama dengan yang lain. Kenapa? Karena punya roh yang luar biasa. Jadi kalau saudara seorang ketua kelompok sel, saudara jangan mengukur diri saudara seperti KKS rata-rata. Saudara harus jadi KKS yang exceptional, yang punya roh yang excellent, yang persiapannya kelompok sel excellent, yang setting kelompok selnya diatur sedemikian rupa dengan excellent. Present worship-nya harus excellent, icebreaker-nya harus excellent, pemuritannya harus excellent, sharing-nya harus excellent, penggembalaannya, follow up jiwa-jiwa barunya harus excellent, pemuritannya harus excellent. Itu KKS yang excellent, itu KKS yang akan exceptional, pengecualian, seperti Daniel, melebihi KKS yang lain. Ya, kalau saudara seorang worship leader, Anda jangan puas memimpin pujian sama seperti worship leader yang lain. Anda harus menantang diri jadi worship leader yang punya roh yang excellent. Harus menantang diri. Para pengkhotbah tantang diri saudara. Jadi pengkhotbah yang excellent. Oke, saudara guru kids. Saudara jadi guru kids yang excellent. Di bidang melayanan apapun saudara. Ketika kita melayani Tuhan, jangan melayani dengan roh yang biasa. Layani dengan roh yang excellent. Anda pengurus ibadah, usher. Ya, saudara layani Tuhan dengan spirit of excellent. Roh yang excellent. Karena kita lakukan itu untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Mari kita lakukan dengan excellent. Saya yakin kalau kita mengembangkan spirit of excellent seperti itu. Seperti Daniel, Tuhan angkat jauh melebihi yang lain. Promosi juga datang buat saudara, anugerah Tuhan datang buat saudara, kemuliaan Tuhan yang lebih besar dinyatakan dalam hidup saudara. Kalau Anda diberkati dengan sharing ini, saudara subscribe channel CSM, kasih likes, sharekan dengan teman-teman yang lain, jadi berkat bagi banyak orang. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.